Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran online. Nah, untuk saat ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, untuk pertemuan pertama di bab 2 ini, ya, kamu bisa perhatikan buku siswanya itu di halaman 63, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, materi yang kita pelajari fungsi akar dan persamaan kuadrat. Jadi kamu bisa lihat catatan atau materi yang ada di buku siswa, yaitu tentang persamaan kuadrat ini. Nah, untuk materi persamaan kuadrat ini, kompetensi yang mau kita pelajari di sini ada 3.2 sampai dengan 4.4. Nah, yang mau kita pelajari yaitu pertama tentang akar-akar persamaan kuadrat, fungsi, kemudian hubungan antara koefisien dan seterusnya. Nah, ini untuk aspek pengetahuan, dan untuk aspek keterampilan yaitu 4.2 sampai 4.4. Nah, itu untuk mengawali pertemuan ini pada pembelajaran online bab 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas lebih rinci berdasarkan penjelasan-penjelasan melalui tayangan ini. Sekarang kita perhatikan cuplikan dari peta konsep, ya. Jadi bahasan awal tentang persamaan kuadrat itu adalah menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, nah, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu dengan menggunakan pemfaktoran, kemudian yang kedua dengan kuadrat sempurna, kemudian yang ketiga dengan rumus kuadratik, atau biasanya nanti ini dikenal dengan rumus ABC. Nah, setelah itu dari persamaan kuadrat itu nanti kita akan bahas mengenai aplikasi dari penggunaan dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat itu sendiri. Nah, secara umum persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memiliki pangkat tertingginya adalah 2, ya, dimana bentuknya itu biasanya ditulis dengan AX kuadrat BX plus C sama dengan 0. Jadi pangkat tertinggi itu diwakili oleh ini dengan catatan bahwa nilai A itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kemudian A, B, dan C itu elemen bilangan real, dengan A, B, C itu disebut dengan koefisien. Nah, sementara X ini disebut dengan variabel. Nah, ini penjelasan mengenai materi yang mau kita pelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, sesuai dengan yang tertera pada peta konsep, nah di sini penjelasan awalnya itu adalah bahwa pada materi ini, ya, akan dikenalkan ada 3 cara, di mana di sini ada pemfaktoran, kemudian melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus. Nah, untuk kegiatan yang pertama nanti kita akan masuk ke materi pemfaktoran, tetapi sebelum mempelajari tentang materi pemfaktoran, nah, kita di sini di kegiatan 1 itu kita menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, ya. Nah, sebelum masuk ke materi pemfaktoran ini, kita akan membahas dulu tentang perkalian bentuk aljabar.
Jadi ada perkalian tentang bentuk aljabar. Maksudnya seperti ini. Misalkan ada A kurung B ditambah C, maka perkalian yang ada di sini maka akan diperoleh bahwa akan ada penjabaran, yaitu A kali B, kemudian dijumlah dengan A kali C. Nah, biasanya ditulis seperti ini ya. Jadi ini perkalian pada bentuk operasi aljabar. Atau juga misalkan ada seperti ini. Nah, ya, maka perkaliannya adalah A kali A sama dengan A kali A, bisa dijabar seperti ini. Kemudian A kali B, di mana A kali A ini akan diperoleh bentuk yaitu A kuadrat plus AB. Nah, ini adalah perkalian dari bentuk aljabar ya, yang akan menjadi pengantar dari materi yang mau kita bahas. Maksudnya adalah seperti ini. Nah, misalkan di sini itu ada 2 kurung X plus 4 ya, 2 kurung X plus 4, maka ini di dalam operasi perkaliannya adalah 2 kali X sehingga ditulis dengan 2X ya. Kemudian 2 kali 4 berapa hasilnya? Nah, pasti kamu tahu bahwa ini. Nah, ini adalah perkalian pada bentuk aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian berikutnya, yaitu kaitannya dengan suku 2. Nah, oke. Jadi biar nanti kamu tambah pinter, silakan ini ada tugas 1 dulu. Ya, ada tugas 1. Misalkan ada 2 kurung, di sini saya tulis 3X plus 6. Nah, silahkan kamu jabarkan sebagai tugas pertama untuk pertemuan kali ini. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai perkalian suku 2 dengan suku 2 seperti ini ya. Jadi, kita akan membahas kelanjutan dari sini ya. Maksudnya seperti ini, ada istilah suku 2 ya, ada istilah suku 2 di mana bentuk penulisannya itu biasanya ditulis bisa jadi dalam bentuk angka aja, 2x plus 4. Nah, ini adalah disebut dengan suku 2. Nah, perkalian suku 2 dengan suku 2, misalkan kita akan mengalihkan X plus 2 kurung X plus 3 ya. Jadi ini sebelum kita membahas pemfaktoran, ada X plus 2 kurung X plus 3. Maka jika ada diminta untuk mengalihkan dari perkalian suku 2 ini, maka yang kamu lakukan adalah mengalihkan ini dengan ini, depannya dengan depan ya. Jadi di sini ini akan diperoleh bahwa X dengan X itu hasilnya adalah ya sama dengan X kuadrat ya. Setelah X dengan X, maka yang kamu lakukan lagi adalah mengalihkan ini dengan ini ya. X kali 3, nah ini ditulis dengan 3 kali X. Nah, kalau sudah bagian yang bawah ini ya, jadi ini kalikan dengan berikutnya sehingga diperoleh plus 2X. Nah, selanjutnya kamu mengalihkan 2 dengan 3 sehingga 2 dengan 3, hati-hati nanti
jangan kamu jawab 5, karena ini operasinya adalah perkalian, sehingga kalau 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Nah, selanjutnya ya ini ada X kuadrat. Nah, ini 3X dengan 2X ini sukunya adalah sejenis, ya. Maka kalau sejenis ini bisa disederhanakan, sehingga bentuk ini sekarang berubah menjadi X kuadrat plus 2X ditambah 3X. Itu hasilnya adalah 2 tambah 3 berapa? Nah, 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, seperti itu. Jadi 5X plus 6. Nah, ini adalah menjabarkan dari perkalian suku 2. Ya. Saya ulangi lagi. Nah, silakan ini kamu amati, kamu catat nanti di bukunya. Ya. Nah, sekarang jika tandanya ini positif, ya. Nah, sekarang ini saya ganti lagi, ya. Nah, jika nanti perkaliannya itu adalah di sini misalkan X plus 5 kurung X minus 3. Nah, seperti ini, ya. X plus 5 X minus 3, ya. Maka kalau ada seperti ini, nanti X kali X, saya yakin kamu sudah tahu pasti hasilnya adalah X kuadrat, ya. Kemudian kalau sudah ini, kamu mengalihkan X dengan ini. Nah, ini adalah positif, kemudian yang ini adalah negatif. Sehingga positif kalau dikalikan dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Sehingga ini menjadi negatif 3X. Nah, selanjutnya kamu kalikan ini dengan ini. Ya, 5 kali X tandanya adalah positif dengan positif, sehingga di sini plus 5X. Nah, yang berikutnya adalah positif 5 dengan negatif 3, sehingga hasilnya adalah negatif 15. Nah, ini ada operasi hitung, hati-hati di sini, ya. Nah, ini kamu bisa lakukan seperti ini. Negatif 3 ditambah 5X. Nah, bisa dijabarkan seperti ini, ya. Negatif 3 ditambah 5X minus 15. Nah, negatif 3 ditambah 5, misalkan kamu punya hutang 3 dibayar 5. Nah, misalkan seperti itu. Pasti ada kembaliannya, ya. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus, ya, 2X negatif 15. Nah, ini adalah hasil penjabaran dari perkalian suku 2 dengan suku 2, ya. Nah, untuk lebih memperdalam, ya, nah ini silakan sudah kamu perhatikan ini, ya, perkaliannya. Nah, untuk lebih memperdalam, saya akan jelaskan untuk contoh yang lain, ya, dari perkalian suku 2 sebagai dengan suku 2. Nah, sekarang contoh yang lain, misalkan ini saya buat lebih lengkap lagi. Misalkan ada 2X minus 3, nah, kurung di sini misalkan 4X, ya, plus 8, misalkan ini angkanya agak besar. Nah, prinsip kerjanya adalah sama. Jadi untuk tipe-tipe perkalian suku 2 seperti ini, maka ini adalah sama, ya, depan dan belakang seperti itu. Sehingga dari sini kamu tinggal kalikan 2 kalikan 4, hasilnya adalah 8, ya. 2 kali 4 8. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah 2 kali 8, hasilnya adalah positif 16X.
ya ini. Nah ini sudah. Kemudian berikutnya yang bawah ini, negatif 3 dengan 4, hasilnya adalah minus 12 X, ya. Kemudian negatif 3 dengan 8, berapa hasilnya, ya. Nah hasilnya adalah negatif 24. Nah ini perkaliannya, ya. Maka dari sini kamu tinggal menyederhanakan yang tengah ini, sehingga hasilnya adalah 8x kuadrat plus 16 dikurangi 12. 16 dikurangi 12. Nah, berarti di sini diperoleh hasil adalah positif 4x, ya, minus 24. Nah, ini adalah perkalian suku 2 dengan suku 2 sebagai dasar dari materi yang kita mau pelajari, yaitu tentang pemfaktoran. Nah, dengan mencari akar-akar pada pemfaktoran itu tidak akan saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Nah, tapi sebagai pengantar saja untuk pertemuan kali ini, maksudnya itu nanti materi yang mau kamu pelajari itu adalah kebalikannya, ya. Jadi kalau misalkan ada persamaan kuadrat bentuknya ini, ya, kamu diminta akar-akarnya, maka dengan pemfaktoran itu adalah kembali ke seperti ini. Nah, itu yang mau kita pelajari, termasuk yang seperti ini. Baik, untuk pertemuan kali ini ada beberapa tugas yang harus kamu lakukan atau kamu kerjakan. Nanti ini pengumpulannya yang menggunakan online itu nanti masuk ke kantong 4, ya. Jadi ke kantong 4 ini tempatnya. Nah, sekarang silakan kamu catat tugas-tugasnya pada pertemuan pertama pada bab 2 ini. Nah, yang pertama silahkan kamu jabarkan. Kalau misalkan di sini bilangannya adalah 3 kurung 4x minus 5. Silahkan kamu jabarkan. Berikutnya, jika di sini ada tambahan 3e kurung, ya, 4x minus 5. Silakan, ini adalah yang nomor 2. Silakan kamu jabarkan. Kemudian tugas yang nomor 3 itu adalah misalkan ada x plus 1, x plus 2. Silakan kamu jabarkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini dari 1, 2 sampai 3, ya. Kemudian untuk yang nomor 4, ya, ini misalkan ada bilangan negatifnya, ya, x min 1, kemudian ini x plus 2. Silakan kamu jabarkan. Kemudian untuk yang kelima sama saja, x minus 1, x minus 2. Silakan kamu jabarkan. Nah, selanjutnya yang nomor 6 itu ada angkanya, misalkan 2x, ya. Di sini saya buat positif 3, kemudian di sini misalkan saya tulis adalah 2x juga, tapi di sini negatif 5. Nah, jadi ada 6 soal, ya, ditambah yang satu tadi. Jadi ada 6 soal yang harus kamu kerjakan pada materi pertemuan pertama di bab 2 ini, ya. Nah, silakan kamu nanti kumpulkan tugas-tugasnya ini, ya, baik online maupun offline, yaitu dalam kantong tugas yang keempat. Nah,
Itu pertemuan pertama bab 2 yang di pembelajaran online ini. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran. Nah, untuk mendukung maka kamu sekarang belajar dulu tentang penjabarannya. Nah, itu dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu belajar kamu dalam pembelajaran online ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.